Oke, untuk materi kelima ini kita akan masuk di materi yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari ya. Jadi di materi pertama teman-teman kita sudah belajar tentang introduction, kedua tentang hobi, ketiga tentang no time ya, bukan time ya, time atau apa ya kemarin teman-teman ya. Oh number, sorry number yang ketiga, yang keempat time ya. Dan hari ini kita berhubungan dengan daily activity atau aktivitas sehari-hari, daily activity. Oke, sesuatu yang terjadi dalam keseharian ya, aktivitas sehari-hari. Let's go everyone, so I will not take too long. Jadi saya nggak akan lama-lama di materi ini ya. Oke, biar nanti kita bisa praktek bersama-sama ya. Oke, day 5 everyone, hari kelima ya. Hari kelima. Oh iya, satu lagi nih mungkin sebelum saya mulai ya. Jadi teman-teman, sekali lagi ya mungkin ada beberapa yang masih chat saya, ini kelas enggak, ini kelas enggak gitu ya. Jadi kita kelas ya di Senin sampai Jumat. Oke. Senin sampai Jumat kita ada kelas gitu ya, teman-teman. Jadi toh kalaupun nggak ada kelas misalnya nih lagi mati listrik misal ya, tapi itu jarang banget ya. Tapi misalnya mati listrik gitu. Nah, itu tapi saya informasikan ya sebelumnya. Jadi buat teman-teman kalau chat saya kelas nggak nih, kelas nggak nih gitu. Kita kelas Senin sampai Jumat. Jam berapa saya ngirimkan link? Itu sekitaran jam 8 ya, jam 8 kurang atau bahkan jam 8-an lah ya. Oke, jadi ketika saya kirim link, teman-teman siap langsung diklik kita mulai Zoom-nya. Gitu ya. Saya nggak bisa kirim link sebelum jam 8, misalnya jam 7 atau jam berapa, karena ada kelas sebelumnya ya. Jadi mohon maaf untuk itu teman-teman. Oke, itu ya biar teman-teman yang lain nggak bingung lagi gitu ya, nggak bingung lagi kelas apa enggak. Oke ya, yuk kita masuk ke materi hari ini, day 5, daily activity and present tense. Daily itu keseharian ya, activity itu aktivitas. Jadi aktivitas sehari-hari gitu ya, aktivitas sehari-hari, bilangnya daily activity. Dan juga present tense ya, hari ini kita akan belajar tentang present tense. Jadi present tense itu adalah salah satu jenis tenses ya, atau struktur kalimat untuk menjelaskan fungsi tertentu. Fungsinya apa? Nah, saya jelaskan setelah ini ya, apa itu present tense beserta fungsinya. Pak patternnya juga ya dari rumusnya juga. Oke, so ini tujuan kita hari ini ya, able to apply present tense in our daily routine. Able to apply present tense in our daily routine. Jadi kita mampu untuk menggunakan atau mengaplikasikan present tense dalam rutinitas sehari-hari. Oke, jadi rutinitas berarti kan berulang-ulang gitu ya. Sesuatu yang terjadi berulang-ulang, nggak cuma satu kali aja. Kita pakai present tense. Sebelum kita ke daily activity, saya jelaskan dulu apa itu present tense ya. Oke. Saya jelaskan dulu apa itu present tense. Oke. How to express present tense in our daily life. Jadi bagaimana sih cara mengekspresikan present tense dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, apa itu present tense? Nah, ini dia ya. Present tense, sekali lagi ya, present tense itu adalah struktur kalimat ya. Gampangnya tuh bilangnya present tense itu adalah struktur kalimat gitu ya. Yang digunakan untuk mengungkapkan ya, mengungkap hal-hal yang terjadi saat ini berupa rutinitas atau kebiasaan serta fakta ataupun kenyataan. Jadi intinya rutinitas atau kebiasaan itu kan berarti terjadi berulang-ulang. Dulu terjadi, sekarang terjadi, kemungkinan nanti juga terjadi. Ya, rutinitas atau kebiasaan. Contohnya gimana? Misalnya saya pergi kerja jam 8 pagi misal. Nah, pergi kerja jam 8 pagi. Kan nggak mungkin ya kita pergi kerja cuma satu kali aja. Nah, jelas dulu terjadi, sekarang pun ya terjadi, next kemungkinan juga terjadi. Saya mandi setiap pagi jam berapa? Nah, mandi kan nggak cuma satu kali, kan berulang-ulang. Nah, itu ya rutinitas atau kebiasaan kita pakai present tense.
Bisa juga untuk fakta atau kenyataan ya. Jadi ya memang misalnya nih, matahari terbit dari timur. Nah, itu kan ya memang faktanya seperti itu. Oke. Faktanya ya memang seperti itu. Misalnya gula itu manis. Ya memang seperti itu, faktanya seperti itu. Gula tidak asin. Ya, iya sih emang gula kan nggak asin ya, gula itu manis. Nah, itu kan memang fakta ya atau kenyataan. Oke, jadi intinya present tense itu adalah struktur kalimat untuk menyatakan kebiasaan atau juga fakta. Oke ya, jadi gampangnya tuh itu kebiasaan ataupun fakta. Kita menggunakan present tense. Ini ya contoh ungkapan rutinitas dan kenyataan. Oke, di sini. Ini contohnya. I drink coffee and I smoke too. I drink coffee and I smoke too. Jadi saya minum kopi dan saya pun juga ngerokok. Saya minum kopi dan saya juga merokok. Oke. Nah, ini merupakan kebiasaan ya. Jadi ya saya minum kopi. Sekarang ini saya minum kopi. Dulu-dulu juga minum kopi. Kemungkinan nanti juga minum kopi. Nah, termasuk juga smoke di situ ya, merokok. Ya, sekarang ini saya merokok ya. Saya seorang perokok misalnya. Dulu jika seorang perokok, saya ngerokok juga. Next juga kemungkinan saya ngerokok lagi. Gitu. Nah, itu untuk kebiasaan ya. I drink coffee and I smoke too. The next, sugar is sweet and salt is salty. Gula itu manis dan garam itu asin. Nah, kalau itu kan memang sebuah fakta ya. Ya memang gula itu manis, garam asin. That's it ya. Nah, itu fakta. Oke, the next one. Ada I wake up at 6 a.m. and I go to work at 8 a.m. Jadi aku bangun tidur jam 6 pagi dan aku pergi kerja jam 8 pagi. Nah, ini sebuah rutinitas ya atau kebiasaan gitu. Jadi aku bangun jam 6 pagi. Ya memang rutinitasnya seperti itu ya jam 6 pagi. Dan aku pergi kerja jam 8. Ya memang rutinitasnya juga gitu ya. Jam 8 itu waktunya untuk pergi kerja atau berangkat kerja. Oke. That's it. Nah, the next one ada I love you but you don't love me. I love you but you don't love me. Nah, aku suka kamu tapi kamu nggak suka aku. Berarti ini sebuah gimana nih? Fakta atau rutinitas kebiasaan, teman-teman? Boleh. Fakta. Iya. Always. Kebiasaan. Ya. Fakta. Fakta ya. Real. Ya, Fakta sama real. opini. Iya, fakta opini. Fakta ya. Jadi ini sebuah fakta, teman-teman ya. I love you but you don't love me. Oke. Jadi aku suka kamu tapi kamu nggak suka aku. Aduh gitu ya. Oke deh. Itu ya. I love you but you don't love me. Yes, right. Oke, jadi itu sebuah fakta ya. Memang aku suka kamu dan ya kamu nggak suka aku ya. Faktanya emang seperti itu ya. Sudah, that's it. Oke, itu ya. Jadi intinya present tense itu untuk membuat, untuk menyatakan kalimat yang terjadi berulang-ulang ya atau kebiasaan. Bisa juga untuk sesuatu yang memang benar adanya atau sebuah fakta. Oke, nanti kita akan membuat contoh yang lain, teman-teman ya. Sekarang saya masuk dulu ke rumus dari present tense. Ada rumusnya ya, teman-teman. There is formula or pattern. Wait. Oke, nah ini ya rumusnya untuk present tense. Sebelum saya masuk ke rumus, jadi kalimat ya atau sentence ya, sentence itu artinya kalimat. Kalimat itu ada dua macam. Yang pertama ada verbal ya, verbal sentence. Yang kedua ada nominal, nominal sentence. Bedanya apa? Kalau verbal sentence itu di dalam kalimat itu ada kata kerjanya ya. Oke, jadi subjeknya itu melakukan sebuah pekerjaan menggunakan kata kerja. Oke, nah ini ya menggunakan kata kerja.
Nah, atau verb ya, atau verb. That's it. Jadi menggunakan kata kerja atau verb. Bilangnya adalah verbal sentence. Sedangkan kalau nominal, nominal itu nggak ada kata kerjanya. Oke, tanpa kata kerja kalau nominal. Oke, tanpa kata kerja atau tanpa verb. Gimana cara ngafalinnya ya? Nah, jadi yang pakai verb atau kata kerja, ya pokoknya kalau kita lihat ini ya, verb, verbal. Nah, oh berarti ada kata kerjanya, verbal. Nah, kan gitu ya. Itu kalau cara saya ya. Jadi verbal itu berarti ada kata kerjanya, verb, verbal sentence. Oke, dalam kalimat itu ada kata kerja. Oke ya. Kita masuk ke rumusnya, teman-teman ya. Oh iya, dalam kalimat ada kalimat positif ya, kalimat positif, kalimat negatif, sama kalimat interrogatif. Kalau kalimat interrogatif itu kalimat tanya ya. Oke, wait. Nah, jadi kalimat interrogatif itu kalimat tanya. Oke, kalimat positif itu ya misalnya nih, aku pergi ke Bali. Nah, kalimat negatifnya berarti aku tidak pergi ke Bali. Kalau kalimat interrogatif, apakah aku pergi ke Bali atau apakah kamu pergi ke Bali? Nah, gitu. Oke, rumusnya ke kalimat positif dulu ya. Kalimat positif itu ada subjek, ada verb one, verb satu ya, kata kerja bentuk pertama, ditambah s untuk subjek tertentu ya, sama complement. Complement itu apa? Complement itu adalah pelengkap. Oke. Saya jelaskan dulu, kita ke positif dulu ya. Subjek. Subjek itu apa saja? Subjek itu teman-teman harus dihafalkan ya. Ada I, ada you, they, we, she, he, it. Nah, ini subjek ya. Ada I, you, they, we, she, he, it. I saya, you kamu, they mereka, we kita, she dia perempuan, satu orang ya, dia perempuan, tapi satu aja, satu orang. He dia laki-laki dan satu orang juga. It itu dia benda, selain manusia jumlahnya satu. Ya, entah buku, entah gelas, entah rumah, entah apa, pokoknya jumlahnya satu. Itu it. Oke, nah itu ya subjek itu ada itu. Sedangkan kalau verb itu apa sih? Verb itu kata kerja. Kalau verb satu itu gimana? Jadi verb itu ada 4 ya jenisnya. Oke, verb itu kata kerja ada 4 ya. Ada verb want, ada verb to, ada verb three, ada verb ing. Nah, jadi macam-macam verb itu ada 4 ya. Ada verb 1, verb 2, verb 3, sama verb ing. Contohnya gimana? Misal ya, contohnya verb 1, saya ambil contoh pergi aja deh. Verb satunya go gitu ya, go. Verb 2 dari go itu went. Verb 3 dari go itu adalah gone ya, gone. Oke, kalau verb ing-nya berarti going gitu ya, going. Nah, jadi kata kerja itu ada 4 ya, verb 1, kata kerja bentuk pertama, verb 2, verb 3, verb ing. Bentuk kedua, bentuk ketiga, sama bentuk ing. Nah, untuk yang present tense, kita pakai kata kerja bentuk pertama. Oke ya, kita pakai kata kerja bentuk pertama. Oke. Jadi misalnya saya pergi berarti ya I go. Tuh. Oke. Terus ini verb 1 ditambah S. Loh, kok ada S-nya? Nah, yang ditambah S itu hanya subjek tertentu saja ya. Yang ditambah S itu hanya subjek tertentu. Yaitu she, he, it saja ditambah S atau ES ya. Oke, subjek she, he, it ditambah S atau ES, that's it. Ya. Kalau yang lain nggak usah pakai S ya. I go, you go, they go, we go. Kalau she
she goes. He goes. It goes. Ya, jadi ada S-nya itu ketika subjeknya she, he, it aja. Oke, terus ditambah complement ya.